Pak Wahyu, ini kan kita sudah memasuki paruh kedua tahun 2023, artinya kita sudah bisa mengevaluasi nih Pak, di mana kinerja begitu ya di paruh pertama 2023. Bagaimana Pak Anda mengevaluasi pencapaian Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, begitu Pak, hingga semester pertama di tahun 2023 ini, Pak Wahyu? Terima kasih Bunga. Jadi, sampai semester 1 2023 ini, jumlah PSN yang setelah selesai tuntas secara Ya. kumulatif berjumlah 158 proyek, ya, dengan nilai investasi lebih dari 1,1 triliun rupiah. Nah, tentunya kita juga melihat bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul selama ini tetap masih berkisar di antara pengadaan tanah, perizinan, dan juga terkait dengan pendanaan. Namun intensitasnya kita bisa lihat ini sudah mulai berkurang karena kita sudah mulai melaksanakan secara penuh Undang-Undang Cipta Kerja yang mana peraturan-peraturan pelaksananya juga sudah selesai disiapkan oleh teman-teman di Kementerian Lembaga. Nah, itu kira-kira kalau sampai semester 1 2023. Ya. Tapi tentunya kita berharap sampai akhir tahun masih banyak lagi proyek sejumlah kira-kira 25 proyek yang akan selesai di tahun 2023 ini. 158 PSN yang telah rampung begitu di tahun ini. Namun tercatat hingga kini ada 58 Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang disebut belum tersentuh. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Wahyu? Ya, tentu saja itu angka dari teman-teman BPKP ya, Ya. 58 ya. Dan kami dengan teman-teman BPKP sedang melakukan penajaman untuk menyepakati kira-kira berapa angkanya ya. Ya. Karena angka 58 ini kan statusnya juga selalu berubah dari hari ke hari tergantung kemajuan di lapangan. Nah, Mhm. tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita akan memastikan berapa proyek yang benar-benar tidak bisa diselesaikan ini berdasarkan kriteria yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Ya. Yang pertama adalah pengadaan tanah, kedua adalah pembiayaan, dan yang ketiga adalah perizinan. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya kita punya angka yang sama, yang sudah pasti gitu ya, supaya angkanya satu saja, hasil konsolidasi kita dengan KL dan juga dengan BPKP. Baik, Pak Wahyu bisa dijelaskan kenapa ini Pak ada perbedaan data atau angka antara BPKP dengan KPPIP ini Pak? Mereka kan begini, BPKP ini memotretnya berdasarkan informasi dari perwakilan yang di daerah ya. Ya. Dan tentunya kita juga melakukan pemotretan yang sumber informasinya dari kementerian lembaga. Mhm. Mungkin saja dalam pemotretan kondisi terakhir ini ada perbedaan waktu. Jadi sebetulnya bukan jumlah proyeknya yang jadi masalah, tapi Ya. karena pemotretannya yang berbeda waktunya. Itu aja yang akan kita coba selaraskan, kira-kira seperti itu. Kapan ini Pak kira-kira diselaraskan ya Pak? Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, dalam 1 atau 2 minggu lagi, kita Mhm. akan mendapatkan angka yang berdasarkan status yang sama ya. Jadi Ya. kuncinya karena permasalahannya waktu, jadi kita akan sepakati status pemotretannya kapan. Nah, dengan dasar itulah maka tentunya angkanya akan menjadi satu. Baik, Pak Wahyu kita bicara soal salah satu proyek strategis nasional begitu ya Pak ya, atau PSN yaitu MRT East West. Ini bagaimana kelanjutan proyek ini Pak Wahyu? Apakah realistis dan memang telah menarik investor ke dalamnya? Oke, sebelum saya jawab ya, jadi Ya. kebutuhan infrastruktur transportasi massal itu adalah suatu keharusan untuk kota-kota ke depan, ya. Mhm. Karena jumlah penduduk di perkotaan akan meningkat, Ya. sementara arealnya ya tetap segitu-segitu saja, ya. Mhm. Kita akan sulit menambah jumlah panjang jalan. Sehingga mau nggak mau yang akan kita lakukan adalah meningkatkan fasilitas atau infrastruktur yang berbasis massal. Ya. Nah, salah satunya adalah kereta api massal. Mhm. Untuk itu maka mungkin Bunga sudah lihat LRT sebentar lagi akan diresmikan ya. Ya. Kemudian juga kereta api yang MRT East West ini sudah dirapatkan di tempat Pak Menko Perekonomian Mhm. bahwa untuk yang seksi Jakarta ini akan segera dimulai pembangunannya. Ya. Memang tentunya saat ini masih dalam tahap kajian terkait dengan kelembagaan, kajian terkait dengan trasenya segala macam, Mhm. tapi kebutuhan untuk transportasi massal khususnya MRT East West ini adalah suatu keharusan yang harus segera bisa dilaksanakan. Jadi saya yakin kelanjutan dari pembangunan MRT East West ini akan diupayakan percepatannya.
Suatu keharusan begitu ya Pak Wahyu ya, memang karena public transportation ini suatu hal yang sangat menunjang mobilitas masyarakat. Namun kalau kita ketahui Pak, tadi Bapak juga sudah sempat menyebutkan 3 kriteria dari Presiden begitu Pak, yang soal financial tercapai, kemudian pembebasan lahan dan juga perizinannya ini Pak. Nah kalau dari proyek MRT East West ini Pak, hal mana yang paling pemberatnya begitu atau menjadi kendalanya Pak Wahyu? Ya, jadi pertama adalah tentunya rutenya ya, dan Rute. juga stasiun-stasiunnya. Jadi kajiannya ini yang harus difinalkan. Termasuk juga nanti kelembagaan operasionalnya seperti apa. Ini yang masih harus didudukkan di awal ini. Nah, setelah ini duduk semua, tentunya pembiayaan ini akan diupayakan. Ya. Dan untuk mempersingkat waktu, maka tentunya untuk yang di Jakarta terlebih dahulu yang akan diutamakan. Karena kita tahu MRT East West ini terbentang dari Jawa Barat, Ya. kemudian DKI dan Banten. Jadi Ya. kita akan upayakan yang di Jakartanya terlebih dahulu karena memang permasalahan utamanya lebih di Jakartanya. Ya, baik. Pak, ini kan kalau kita ingat begitu ya untuk pembangunan infrastruktur apalagi public transportation seperti ini biayanya tidak sedikit begitu Pak. Lantas investor mana saja ya Pak yang nampaknya sudah mulai tertarik begitu dengan proyek MRT East West ini Pak? Ya, tentunya ini teman-teman di Kementerian Perhubungan, Bappenas dan Keuangan akan mengupayakan pembiayaannya dari mana ya. Ya. Ini bisa saja menggunakan pola-pola yang sudah ada, MRT yang North South yang sudah ada. Ya, Dan kemudian juga ini kan kita harus bicara sistemnya ya. Harus betul. ada keterpaduan satu sistem dengan sistem yang lain. Ini sedang dikaji kebutuhan pembiayanya berapa dan juga dari sumber pembiayanya berapa. Tentunya teman-teman di Bappenas bisa saja nanti kita akan membutuhkan dukungan dari pinjaman ya. Tapi kita akan upayakan seminimal mungkin menggunakan pinjaman. Dan itu akan dimasukkan ke dalam blue yang akan disiapkan oleh teman-teman di Bappenas. Baik Pak, kalau soal rutenya begitu, tadi kan kalau rutenya ini masih menjadi tahap pembicaraan begitu ya Pak, apa yang menjadi kendalanya ini Pak? Terkait gini ya, kalau rutenya mungkin sudah hampir final ya, Ya. tapi terkait dengan stasiunnya. Mhm. Karena jangan sampai nanti kereta apinya ini tidak bisa menyelesaikan masalah masalah kepadatan traffic di Jakarta. Jadi artinya stasiun yang harus disiapkan ini benar-benar harus bisa menarik penumpang yang memang sangat diuntungkan dengan adanya kereta api tersebut. Nah, stasiun-stasiun inilah yang harus ditetapkan dan juga kira-kira dari mana saja penumpangnya atau masyarakat yang akan menggunakan jasa tersebut itu adalah menjadi titik kunci agar supaya pengguna dari kereta api ini cukup maksimal dan tentunya ini akan sekaligus menjawab permasalahan kepadatan lalu lintas di Jakarta. Baik, tapi kalau menurut dari Pak Wahyu sendiri urgensinya begitu Pak untuk PSN ini seberapa besar sih Pak? Untuk Urgensi PSN atau MRT MRT? MRT East West ini Pak? Kembali lagi ya, Anda lihat kota-kota besar di dunia itu semuanya sudah punya jaringan kereta api. Ya, dan inilah makanya kalau kita ingin membuat Indonesia atau Jakarta ini salah satunya menjadi kota modern, kota yang bisa memberikan daya saing yang kuat, Ya. maka tentunya kebutuhan transportasi itu menjadi penting. Dan saya yakin ke depan masyarakat kita juga tentunya kalau dilengkapi dengan konektivitas yang baik, maka kereta api akan menjadi salah satu pilihan yang paling mudah. Ya, karena pertama kita tidak perlu membuang bensin masing-masing mobil. Ya. Kemudian kita tidak perlu mencari tempat parkir, tapi kita cukup dengan sistem transportasi yang baik, aman, berstandar internasional, akurasinya juga baik, dan keamanannya baik, maka tentunya masyarakat akan lebih senang untuk menggunakan kereta api. Baik, Pak Wahyu, kita bergeser sedikit, kita bicara soal Blok Masela. Nah ini kalau dari 3 kriteria begitu ya, tadi finansial, kemudian pembebasan lahan dan perizinan. Ini mana Pak yang menjadi titik pemberatnya begitu Pak? Masela, kemarin ini kan karena dari Shell-nya mengundurkan diri ya, jadi sehingga tentunya harus dicarikan penggantinya siapa. Kebutuhan proyek itu tetap jalan, itulah komitmen pemerintah bahwa proyeknya harus tetap jalan. Kemudian kalau Shell mengundurkan diri maka harus dicarikan solusinya seperti apa. Ya. Dan ini solusinya adalah sudah diarahkan oleh Bapak Presiden agar Pertamina yang menggantikan posisi Shell. Setahu saya ini Pertamina sudah
dalam posisi siap untuk menggantikan Shell, dan tentunya karena ini ada perubahan-perubahan dari parti-parti yang terlibat, maka perlu ada pembicaraan lebih lanjut dengan pihak Inpex yang sudah konsisten akan membangun di sana. Nah, kita harapkan teman-teman dari Kementerian SDM dapat bersama-sama Kementerian BUMN, karena Pertamina di bawah Kementerian BUMN, dapat menyiapkan rencana kerjanya seperti apa. Sehingga tentunya karena ini semuanya adalah swasta, tidak ada keterlibatan pemerintah, kita harapkan ini akan bisa diselesaikan, paling tidak dari sisi financingnya bisa dijamin ketersediaannya. Jadi itu yang saya harapkan, Mas Sela, tetap bisa dilaksanakan pembangunannya. Kalau terkait dengan pembebasan lahan, Pak, apakah itu sudah 100% aman atau seperti apa, Pak Wahyu? Masela itu nggak terlalu banyak pembebasan lahan ya, karena dia di laut ya. Jadi tentunya ini yang menguntungkan juga gitu ya, Ya. bahwa tidak ada pembebasan lahan, tapi mungkin ini izin-izin terkait dengan KPPRL ya, Ya. pemanfaatan ruang laut, ini yang harus diurus di teman-teman KKP. Kira-kira itu. Tapi kalau perizinan sudah aman begitu ya, Pak Wahyu? Insya Allah kalau perizinan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya sudah lengkap, Ya. harusnya sudah bisa lebih terukur lah, kira-kira. Baik. Nah, Pak Wahyu, ini juga kita akan ada kereta cepat Jakarta-Surabaya, Pak Wahyu. Nah, ini bisa dijelaskan kembali nih, Pak, dari 3 kriterianya. Ini mana yang menjadi pemberatnya, Pak? Jakarta, kereta cepat Jakarta-Surabaya. Kereta cepat Jakarta-Surabaya ini tentu saja ya, yang pemberatnya adalah terkait dengan financing, karena kan panjang ya. Yang kedua juga mungkin perlintasan sebidang yang cukup banyak gitu ya. Sehingga ini masih dilakukan kajian oleh teman-teman perhubungan terkait dengan urgensitasnya, dan juga tentunya ini akan dikaitkan dengan kajian finansialnya, apakah sudah saatnya dilakukan atau mungkin bisa dengan menggunakan kereta api yang existing tapi diperbaiki kecepatannya sehingga masyarakat untuk sementara ini masih bisa menggunakan kereta yang ada. Untuk kereta Jakarta-Surabaya karena kereta cepat, ini biayanya pasti besar. Ya. Ya, biayanya besar dan juga pembangunannya tidak mudah karena melewati beberapa provinsi dan kabupaten. Jadi tentunya ini adalah proyek yang perlu suatu perencanaan yang akurat dan harus dipastikan manfaatnya. Ya, betul, harus akurat ya Pak Wahyu ya, karena memang kita berkaca begitu dari kereta cepat Jakarta-Bandung yang di pertengahan prosesnya ini tiba-tiba dananya membludak nih Pak. Jangan sampai nanti tiba-tiba seperti itu lagi ya Pak Wahyu ya. Ya, setuju lah. Jadi kita belajar dari Jakarta-Bandung ini, dan tentunya dari pembelajaran ini menjadi perhatian kita semua, permasalahannya seperti apa, dan jangan sampai terulang lagi ke depan. Lagi-lagi Pak, kalau bicara soal infrastruktur, apalagi public transportation seperti ini, dananya yang dibutuhkan tidak sedikit Pak. Hingga saat ini apakah sudah ada investor-investor begitu Pak yang sudah mulai melirik begitu, sudah mulai menawarkan? Untuk yang mana, proyek yang mana? Untuk proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jakarta Cepat Jakarta-Surabaya karena masih dalam kajian ya, jadi kita juga belum menawarkan ya, karena ya kembali lagi kita harus melakukan kajian pre-FS yang akurat tadi, dan tentunya ini harus kita lihat juga dengan kemampuan pembiayaan dan appetite dari masyarakat ya, atau willingness masyarakat untuk menggunakan kereta cepat tersebut. Karena kita harus lihat tetap saja pesawat itu menjadi saingan dari kereta api cepat tersebut. Jadi ini harus ada kajian yang menyeluruh antar moda ya. Baik, Pak Wahyu, ini juga selain pembangunan public transportation begitu yang cukup masif, pembangunan jalan tol ini juga masih cukup masif, Pak Wahyu. Terbaru ini ada tol Cisumdawu begitu ya, yang bisa memangkas perjalanan Bandung-Kertajati kurang dari 1 jam. Nah, ini bagaimana caranya ini Pak untuk membuat traffic tinggi jalan tol ini dan juga tol-tol lainnya yang ada di luar Jawa? Ya, jadi tol ini kan sebetulnya hanya infrastruktur yang disiapkan oleh pemerintah. Namun pemanfaatan dari tol tersebut atau traffic yang akan meningkat di tol tersebut tergantung dari kegiatan ekonomi di ujung-ujung dari tol tersebut atau di antara tol tersebut. Nah, dalam rangka untuk meningkatkan traffic di tol Cisumdawu atau tol-tol yang lain, maka harus kita bangun pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru. Sebagai contoh, yang di tol Cisumdawu kita lihat bahwa Kertajati sudah ada ya, Bandara Kertajati.
Nah, tentunya adalah kebijakan pemerintah untuk lebih mengaktifkan Bandara Kertajati untuk penerbangan-penerbangan yang dari Jawa Barat atau dan keluar daerah. Mhm. Nah, ini harus dilihat secara sinergi. Kemudian juga pengembangan kawasan industri di Rebana. Ini Mhm. juga menjadi salah satu yang harus ditingkatkan ya. Jadi tentunya kegiatan-kegiatan ekonomi melalui pembangunan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, atau kegiatan pariwisata, ini menjadi salah satu trigger agar supaya traffic di dalam tol tersebut bisa ditingkatkan. Dan itu berlaku di semua tol di Indonesia, di Mhm. Sumatera, kemudian di Jawa, Trans Jawa ini juga harus dikaitkan dengan bangkitan-bangkitan ekonomi yang baru, sehingga manfaat dari jalan tol tersebut akan lebih ditingkatkan. Baik, nah ini selain tol Cisumdawu yang baru saja diresmikan, Pak, kita juga punya tol Bocimi begitu ya, yang saat ini masuk penyelesaian tol Bocimi seksi 2 begitu, Pak. Nah ini pemberatnya di mana, Pak? Di antara finansial, kemudian pembebasan lahan, dan perizinan, Pak Wahyu? Bocimi kemarin masalahnya adalah di tanah ya. Tapi Hmm. ini sudah disepakati bahwa Bocimi ini harus terus dikembangkan, dibangun, dan ditargetkan sampai 2024 paling tidak sampai Sukabumi ini sudah bisa tersambungkan. Mhm. Jadi permasalahannya sudah bisa diurai dan terkait dengan pengadaan tanah, tentunya kalau pembiayaan tidak masalah karena semua sudah disiapkan melalui dana Elman. Mhm. Proses di lapangannya yang memang membuat pembangunannya terhambat. Tapi Mhm. mudah-mudahan sesuai dengan target dari Kementerian PUPR, kita harapkan di akhir 2024, mudah-mudahan bisa lebih cepat, ini bisa sambung sampai ke Sukabumi.